Apa betul FPI akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden? Udah nggak ada hubungan. Ya, periode awal FPI berdiri itu sebetulnya dan sampai sekarang gerakannya itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dalam konteks periode awal saya mau katakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dihilir. Gitu loh. Artinya dihilir tadi itu berbarengan persamaan dalam tanda petik tadi yang tadi kita barusan cerita bersamaan kepentingannya untuk pembersihan maksiat, maka itu yang terjadi kan. Tapi lama-lama kemudian kan kita tahu kalau ini terus terjadi maka makin banyak anak FPI yang ditangkap gara-gara begitu. Nah, kita berpikir akhirnya pada periode-periode akhir ini kenapa kita tidak lakukan di hulunya, artinya peraturannya yang kita benahi supaya hal-hal demikian tidak diberi kesempatan. Hal-hal yang seperti tadi itu, peredaran minuman keras, narkoba, kepelacuran, ini tidak dibolehkan. Makanya kita dorong sekarang adalah pembuatan peraturannya supaya lebih gampang ditegakkan, supaya ada dasar hukum untuk menegakkan itu. Kan memang dalam paradigma berpikir liberal antara hak dan batil itu silakan saja. Hak orang untuk memilih kan, itu paradigma liberal. Tetapi dalam paradigma Islam, kebatilan itu, maksiat kebatilan itu mesti ditekan. Tidak boleh, sebab ini kalau dia dibiarkan, maka orang yang hanya kuat iman yang akan ke sini, yang memilih kebenaran. Sementara yang iman tidak kuat, dia akan tergelincir. Sementara tugas Islam itu menyelamatkan semua orang supaya tidak tergelincir, kan kira-kira begitu sederhananya itu. Nah, jadi menurut saya belakangan kita mengevaluasi itu. Lalu kemudian ya makanya dari segi peraturan, makanya kita misalnya pernah mengajukan pembatalan Kepres nomor 3 tahun 79 kalau nggak salah. Ya, 93. Kepres nomor 3 tahun 97 tentang peredaran minuman keras kan. Kemudian kita juga mengupayakan perda-perda supaya pelarangan ada minuman keras. Dan ternyata kemudian lucunya nih loh, dari proses legislasi apa yang kita perjuangkan itu justru diperjuangkan di Manowari yang bukan basis Islam, diperjuangkan di Kabupaten Kaimana. Jadi justru Papua yang memperjuangkan itu. Justru sekarang ini ada perda di tingkat provinsi yang melarang peredaran minuman keras di Papua karena dampaknya terhadap masyarakat Papua itu sudah sangat membahayakan. Artinya sebenarnya FPI dengan seluruh pergerakannya itu sudah lebih jauh dari sekedar dakwah saja ya. Kalau dakwah itu kita itu kan kalau dari struktur kerja ya. Kalau kita lihat struktur kerja itu dakwah itu hanya satu bagian. Sementara bagian yang kedua itu ada yang namanya hizbah. Hizbah itu yang tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ada yang dakwah kita juga kita bagi lagi, ada dakwah bil lisan, itu yang ceramah-ceramah agama, ilmu-ilmu agama, ada yang dakwah bil hal namanya. Dakwah bil hal ini kita kategorikan ya bantuan kemanusiaan. Kita punya lembaga kemanusiaan yang itu sejak Covid saja kita sudah melakukan 2.000 lebih penyemprotan, termasuk penyemprotan gereja di Betel di Tamburan itu. Kalau identifikasi pergerakan sosialnya FPI semua orang bisa mengikutinya, bro. Karena kita bisa melihat bagaimana di Aceh, betul. di Palu, Ambon, segala macam. Nah, ada satu pertanyaan publik yang ingin saya ajukan kepada Anda untuk mendapatkan jawaban. Setujukah Anda kalau kemudian ada orang beranggapan bahwa FPI telah melewati garis batas sekedar ormas dan sudah masuk pada area politik? Kalau dalam pengertian politik non kekuasaan, iya. Artinya kita begini ya, kita melakukan apa yang sudah dicatat oleh publik itu bukan untuk meraih simpati dan mendapatkan kursi, bukan itu. Tapi dalam konteks politik misalnya
tentu saja ya kita ambil gampangnya kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam konteks itu, iya kita masuk ke wilayah politik seperti itu. Dalam konteks politik 2019 kita memilih salah satu pasangan, iya. Tapi bukan untuk kepentingan kitanya, karena kita menawarkan programnya. Jadi kita minta supaya misalnya kepada Anies dulu itu. Kenapa kita dorong? Karena kita lihat ya melalui Anies kita bisa berharap supaya misalnya saham Pemprov di pabrik bir kita minta dicabut. Karena kan bercampur dengan APBD jadinya. Kemudian tempat-tempat hiburan. Tapi kenyataannya pemerintah daerah Jakarta yang saya baca itu katanya malah akan menambah saham lagi di pabrik bir tadi gitu. Gimana dong? Kalau yang saya dengar dari keterangan resmi pihak Pemprov justru akan mencabut itu, mengalihkan itu, menjual ke pihak lain. Itu kan sudah mau dibeli oleh pihak lain. Oh. Bukan mau ditambah, bukan. Itu yang saya tahu ya. Itu yang saya tahu. Oke, kalau begitu, saya kan pernah juga ngomong sama ente bro, di waktu kita di ALC sama-sama. Kenapa tidak jadi partai saja? Karena begini loh, penyikapan Anda, artikulasi Anda atas nama EPI ya, dan organisasi EPI itu sebenarnya sudah mengambil porsi partai politik. Ya, saya harus mengakui itu. Anda memperjuangkannya, meyakininya, bahkan dengan cara yang ekstrim, yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Saya tidak sedang memuji loh ya, tapi begitulah keadaannya gitu. Ya, ada beda kultur ya menurut saya. Saya ini bro, setiap pemilu sejak 99 itu ditawari untuk jadi caleg. Jujur saja, tapi nggak pernah saya ambil bro. Iya. Saya tidak tahu apa itu keputusan benar apa tidak gitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Jadi dari segi personalisi saya, misalnya, saya merasa belum siap untuk terjun berkecimpung di dunia politik yang seperti itu, di partai dalam pengertian itu ya. Saya belum siap. Karena apa? Godaannya lebih besar daripada politik yang saya lakukan sekarang. Kalau itu ya, kalau itu ya bro. Betul kan? Betul. Nah, itu yang saya takut bro. Saya bukan orang yang beriman tinggi seperti ente bro. Kalau ente kan kuat bro. Saya nggak kuat bro. Daripada saya tergelincir, maka saya menghindari ketergelinciran. Nah itulah menurut saya kenapa FPI tidak memilih itu. FPI sedang menjaga dirinya supaya tidak karena kita bukan orang-orang suci memang. Tapi kan kemudian kalau dengan besarnya agenda Anda gitu ya, FPI ya, dengan hanya satu ormas, hanyanya jangan dilihat secara sederhana ya. Sementara negara kita menganut format resmi bernama kelembagaan, dalam arti ini adalah partai politik. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan bahwa agenda itu dipakai, sementara pada sisi yang lain partai politik itu kelihatannya tergantung on off itu dengan Anda gitu loh. Gimana coba? Lah, pertama kita itu terutama misalnya dalam konteks kita ini kan lihat ada yang kepolitikan nasional, ada yang daerah-daerah. Ya, oke. Ya. Di daerah-daerah itu komunikasi antara FPI dengan politisi-politisi lokal itu terjadi. Baik dengan kepala daerahnya maupun dengan pengurus-pengurus partai maupun dengan anggota-anggota dewan, itu terjadi sebetulnya. Jadi titipan-titipan agenda itu walaupun tidak dilaksanakan dalam 100%, tapi agenda-agenda itu bisa diingatkan lewat komunikasi. Nah, begitupun misalnya di tingkat politik nasional. Kan kita waktu mendukung Prabowo juga Prabowo Sandi kan punya dokumen fakta integritas bahwa dia akan melakukan A, B, C. Kita punya daftarnya. Dan dia sanggupi, dia tentangan sendiri, bukan bersama. Jadi bukan kontrak. Jadi kita ingin membangun tradisi orang menghormati apa yang dia komitmenkan. Itu yang mau kita bangun sebetulnya. Saya harus bertanya soal ini. Bagaimana dengan agenda dengan Pak Prabowo itu? Ya, karena dia tidak terpilih kan bukan agenda dia lagi. Oh, oke. Itu kan prasyarat conditioningnya kalau dia terpilih. Kalau dia terpilih artinya bubar dong. Jawaban yang sangat bagus. Iya. Udah nggak ada hubungan. Iya. Berarti FPI juga membangun komunikasi dengan para elit ya, partai politik. Jadi dengan PAN kita bangun, dengan PKS kita bangun, bahkan sebelum-sebelumnya sekarang nih ya, ini baru-baru berapa 2 tahun terakhir ini aja, 3 tahun sejak DKI lah. Sebetulnya komunikasinya baik dengan Golkar, bahkan Bung harus tahu juga ya,
FPI pernah bekerja sama dengan almarhum Bapak Taufik Kemas ketika beliau menjabat Ketua MPR. Pernah. Kita memfasilitasi, banyak saksinya itu. Dalam konteks 4 pilar itu. Ya, iya. Artinya apa? FPI itu bukan anti dialog dan kelompok ekstrim seperti yang dikonstruksikan. Nah ini yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Dan itu jalan sosialisasi 4 pilar itu. Kalau kita harus bicara tentang angka, FPI pernah mengidentifikasi berapa kira-kira anggotanya yang sudah masuk ke partai politik, khususnya menjadi anggota-anggota parlemen baik di tingkat pusat maupun di daerah? Tidak banyak. Ya, jadi kita itu terutama untuk yang di daerah-daerah ya. Tersebar. Bahkan dulu di tahun-tahun di bawah tahun 2010 ada Majelis Syuro FPI di daerah, salah satu daerah itu yang anggota DPRD dari PDIP. Percaya nggak? Oke. Tapi tidak dilarang kan? Tidak, FPI tidak melarang. Kita tidak melarang. Nah, baru kemudian sejak 2017 lah ya menjadi agak lebih ketat seleksi kita ke partai mana saluran aspirasi kita. Karena apa? Karena dulu komunikasi dengan elitnya bagus gitu loh. Komunikasi politik dalam pengertian itu ya. Habib Rizik membangun semua komunikasi dengan semua elit, Golkar, PDIP, semua hampir rata-rata. Bahkan kalau saya tidak salah waktu peristiwa Aceh, Habib Rizik komunikasinya dengan Pak Surya Paloh itu. Iya. Kalau di Aceh ya. Iya. Peristiwa untuk pengangkutan relawan. Tsunami ya. Nah jadi itu begitu. Jadi kita sebetulnya tidak anti dialog, kita bukan kelompok tertutup, kita itu terbuka. Sekarang ini komunikasi dengan partai-partai masih? Nah sekarang sepertinya terhenti sejak gonjang-ganjing ini ya. 3 tahun yang lalu ya? Sejak 2017 lah terhenti komunikasi politik itu ya. Karena sepertinya segregasi politiknya sedemikian tajam sekarang ini. Saya tidak tahu apakah sebetulnya ini saya mau katakan juga sebetulnya sejak presidennya Gus Dur kemudian digantikan Megawati, kemudian SBY 10 tahun, itu sebetulnya relatif masih dalam tanda petik normal. Memang yang kita rasakan, terutama saya rasakan tuh, memang ada kelompok-kelompok yang bermain di belakang layar yang selalu membuat isu-isu yang artinya harus ada kambing hitam deh dalam semua persoalan ini, kira-kira begitu. Bro, saya harus menanyakan soal ini. Apakah Anda merasa atau FPI merasa bahwa kalian itu sebenarnya sering dijadikan sansak, dimanfaatkan atau menjadi barang jualan tergantung dengan kebutuhan elit atau kelompok itu? Dimanfaatkan itu dulu yang harus kita ini. Kalau pemanfaatan dalam konteks kepentingan banyak orang, kita tidak keberatan. Ya. Kalau dalam konteks itu kepentingan baik, misalnya kita dimanfaatkan untuk pernah misalnya ya tsunami lah misalnya relawan kita. Ya kalau itu oke lah gitu ya. Misalnya dimanfaatkan konteks yang lebih konkret dengan orientasi kekuasaan khususnya elektabilitas misalnya. Saya kira orang nggak pernah ada yang bahkan orang FPI sendiri tidak berhasil memanfaatkan FPI. Ada orang FPI dalam pemilu yang lalu 2019 orang FPI yang mencoba peruntungannya menjadi caleg dengan memanfaatkan tadi FPI nggak berhasil. Jadi FPI itu nggak bisa dikapitalisasi politik itu nggak bisa. Nggak bisa. Percuma mengkapitalisasi politik FPI itu percuma. Nggak akan berhasil. Karena bukan itu memang yang di bawah kita. Jadi pendukung simpatisan dan pendukung FPI di bawah itu dia tidak akan mendukung kalau orang sudah punya niatan, dia bisa ngebaca. Nah itu yang kita harus pahami loh itu. Saya juga heran sebetulnya. Oke bro, Habib sempat melontarkan pernyataan mengajak pemerintah untuk rekonsiliasi. Dan kemudian pihak istana merespon sebaliknya. Sejujurnya dalam hal pemerintah juga harus saya akui lah. Itu tidak satu bahasa, bro. Saya berikan contoh ya. Ini kita ada contoh kecil lah, data kecil lah.
ini ada, nih kita lihat ini, bagaimana kemudian berbeda penyikapan, gitu ya. Nih, jadi wakil presiden bersedia bertemu dengan Habib, tapi sebelumnya istana mengatakan menolak ajakan untuk dialog, bukan level Jokowi. Kita kan jadi bingung sebenarnya. Pemerintah maunya apa? Setidaknya dari kelompok paling elit di Republik ini gitu ya. Betul. Ada juga yang katakanlah Menteri Agama yang mengatakan FPI punya prioritas untuk diperpanjang izinnya. Terlepas soal izin Anda itu ada atau tidak. Itu rekomendasi dari Kementerian Agama. Tapi ada juga yang mengatakan, kementerian yang lain menyatakan tidak ada gitu tidak ya. mau Saya jujur ya, karena saya kan pendukung pemerintah bro ya, tahu sendiri kan gitu ya. Tapi kan saya juga ikut bingung gitu loh. Kembali pada pertanyaan yang tadi, gimana? Ya saya kira beginilah ya. Justru ini menurut saya membuktikan rakyat ini, kita selaku rakyat, FPI ya katakan dalam konteks ini ya, selaku rakyat ini bingung, kita itu mau komunikasi itu siapa kira-kira yang bisa dipegang, sementara kita melakukan dialog dengan yang mewakili pemerintah ini, tetapi ada elemen lain yang melakukan tindakan yang berbeda dengan itu. Nah, salah satu yang saya mau katakan penyebab Habib Rizik tidak bisa pulang dulu dan kasus-kasus Habib Rizik itu muncul, itu karena ada kelompok lain yang memainkan irama yang berbeda itu. Nah, ini yang membuat menurut saya akhirnya situasinya terus-menerus terjadi kekacauan itu. Nah, kalau dalam bahasa sosial mungkin ini disebut dengan urdu abcau. Urdu abcau itu kita tidak tahu sebetulnya siapa yang berkuasa di sesungguhnya. Itu yang terjadi sebetulnya. Ya, saya rasa sengaja saya buka ini. Ini juga kan kritikan bagi pemerintah ya. Meskipun pemerintah ini partai saya dan tahun 2014 saya bagian utama dari pemerintahan begini, tapi juga perlu didengarkan juga bahwa ada ambiguitas yang berseliweran di antara kita. Bagaimana pula dengan orang lain gitu ya? Justru itu menurut saya memang perlu ada pendisiplinan mengembalikan posisi pemerintah itu sebagai memang lembaga resmi ofisial yang bisa menjadi acuan dan rujukan bagi kita dalam mengambil sikap sebetulnya. Nah, kalau ini misalnya Pak Wapres ini, Pak Kiai Ma'ruf Amin membuka komunikasi. Ya. Sudah ada memang komunikasi awal yang dibuka, tetapi kan kalau elemen pemerintahan yang lain membuat kekacauan kan artinya kan membanggang terhadap apa yang dilakukan oleh wakil presiden. Itu yang memang agak susah kita hidup dalam situasi yang seperti ini sebetulnya. Paham. Yang menarik itu setelah kepulangan Habib Rizik ke Indonesia adalah ada tagline baru yang menarik menurut saya. Revolusi akhlak. Ya kan? Cakep itu. Ya kan? Kalau dari segi tagline cakep. Cakep. Tapi kemudian banyak orang yang menjadi confusing gitu ya. Confused karena revolusi akhlak, tapi ya itu tadi yang kita bahas tadi. Ceramah meledak-ledak. Ada menggunakan bahasa artikulasi yang menurut saya tidak cukup bisa dipahami oleh beberapa pihak, banyak kalangan, bahwa itu adalah sebuah akhlak yang mau direvolusi gitu ya. Itu gimana, Bro? Ya, saya kira pertama begini ya, dari segmen saya kan juga menerima banyak masukan lah yang seperti ini. Rata-rata memang yang saya terima masukan itu adalah dari kalangan terdidik menengah atas. Itu satu ya. Ya memang karena logika berpikir kalangan menengah terdidik atas ini kan memang logikanya rasional ya. Jadi dia lebih melihat kepada, tapi ada kalangan bawah, saya belum menerima komplain satupun. Malah bro, ini saya mau jujur, malah yang terjadi itu mendukung habis-habisan. Ini saatnya mempertegas. Ada yang begitu. Jadi kita ini memang kita melihat dari sisi kelas kita kan. Kelas menengah kan sebetulnya yang begitu tuh. Nah, inilah realitas yang sementara di bawah itu setuju karena memang sudah saatnya tegas kepada hal-hal keburukan itu. Contohnya bro, ada pada saat acara di Petamburan ya.
Itu tiba-tiba ada orang, saya nggak ngerti apa pangkatnya dia di EPI ya. Tiba-tiba kalau saya lihat videonya itu mengambil mikrofon, kemudian meminta waktu, kemudian mengajak orang lain untuk mendoakan agar Jokowi dengan Ibu Mega itu berumur pendek gitu loh ya. Banyak orang mengatakan, loh revolusi akhlak macam apa kalau kayak begini? Lah, Masya Allah. itu ulama besar di Jakarta. Oh, oke. Ulama besar itu termasuk dulu deklarator FPI. Oh, beliau iya. Habib Idrus lah. Ya. Tapi kenapa begitu? Dia juga bukan buta politik, dia orang P3. Oh, oke. Orang P3. Dia orang P3. Orang P3 lama itu. Bukannya sekarang ya, P3 lama ya. Saya harus dorong gini kepala. Jadi artinya kembali saya mau katakan panggung tablik akbar katakanlah boleh disebut. Itu kan panggung yang sangat spektrum audiensnya itu sangat beragam. Tetapi mayoritas yang hadir di situ adalah masyarakat menengah bawah. Mereka membutuhkan hal-hal yang ringkas, padat, dan cepat dicerna sebetulnya. Dan itu aspirasi mereka. Iya, tapi kan banyak kali bro gitu yang kayak gitu-gituan itu. Tidakkah itu kemudian mendegradasi nama baik EPI sendiri? Kan doa itu kan tergantung Allah, Bu. Mengabulkan atau tidak, bro. Kan kita tidak punya hak mengabulkan doa dia atau tidak. Kamu selalu punya jawaban, bro. Kan doa itu, bro. Oke. Nah, kemudian mulailah terjadi gesekan yang kemudian berdampak pada penyikapan politik pada para penyelenggara negara. Setelah beberapa lama berlangsung. Kalau saya dari kacamata politiknya itu, sikap negara itu dimulai dari semacam pernyataan Panglima TNI yang didampingi oleh para panglima perangnya. Bukan panglima teritorial loh. Bukan. Panglima perang. Panglima perang, ya. Iya. Betul. Itu berbeda itu. Iya. Kalau panglima teritorial misalnya Pangdam, itu beda itu. Tapi ini panglima perang tuh. Yang kemudian juga diterjemahkan orang dalam analisis wacana menggunakan pendekatan analisis wacana. Itu ada pasukan Koopsus, itu kemudian berhenti segala macam. Itu adalah kalau komunitas intelijen itu mengirim sinyal itu. Tetapi yang resmi kita lihat adalah kemudian terjadi penyikapan. Silakan, Pak. Kopinya enak loh, Bos. Jangan, nanti saya lupa. Oke. Itu Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Pak Dudung itu mengambil sikap yang membuat Anda bereaksi. Di tingkat Polda juga begitu. Kapolda Jawa Timur. Dipindah. Irjen Fadil Imran masuk ke PMJ, Polda Metro Jaya, yang banyak dibaca oleh orang, tidak lain dan tak bukan untuk bagaimana kemudian menghadapi dan menyelesaikan problem-problem keamanan yang merupakan ekses dari ini. Tetapi Anda bersikap sangat keras malah dengan itu. Saya ada catatannya di sini. Yang mana yang keras saya? Bukan, Anda menyatakan ini ya. Oh, kan? Itu ya. Anda mengeluarkan berapa poin itu? Ada 7 poin. Ada 7 poin. Itu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Tentang TNI, Apa yang ingin Anda jelaskan soal itu? Ya, saya kira begini ya. Kan TNI itu sejak kita menyepakati reformasi, ada pemisahan dari Polri, tidak lagi ABRI. Kemudian TNI tugas utamanya itu adalah 2 hal, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, alangkah lucunya ketika negara, untuk di dalam undang-undang, di dalam sistem undang-undang kita itu, Undang-Undang 34 itu, TNI menggerakkan TNI untuk operasi militer selain perang itu hanya boleh dilakukan oleh otoritas politik negara. Pemegang otoritas politik negara itu adalah politik kenegaraan itu adalah presiden. Artinya TNI hanya boleh bertindak tidak berperang itu hanya boleh kalau ada keputusan politik dari presiden. Itu dulu ya, satu. Nah, kemudian juga terkait tadi disebut Koops, sekalian saya sambungkan di sini dulu. Koops juga begitu.
komando operasi khusus yang baru dibentuk itu oleh Presiden juga begitu. Yang bisa menggerakkan itu Panglima TNI atas perintah Presiden juga. Itu di situ di bunyi perpresnya begitu, ya. Nah, jadi kalau TNI digerakkan kepada FPI yang notabene ini adalah organisasi masyarakat sipil, saya kira alangkah lucunya, ya. Apalagi misalnya diperbantukan hanya untuk urusan, kan di dalam 14 item di pasal 7 ayat 2 itu ada 14 item, salah satunya membantu tugas-tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu mboknya yang lebih berbobot begitu loh. Masa tugas pemerintah hanya membersihkan spanduk, tugas pemerintah hanya mengamankan dalam pengertian mengirim mobil perang ke Petamburan, berhenti membuat sirine, itu untuk apa? Tidak. Tapi bro, itu satu hal ya. Tapi saya ingin memberikan sedikit catatan untuk Anda. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 221 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 8 soal PP itu ya, ada pasal 5 mengatakan begini, pasal 5 ayat 2, Pergub tersebut menyatakan instansi pemerintah yang dapat membantu tugas Satpol PP dalam pengawasan ketertiban umum diantaranya jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Komando Garnisun Ibu Kota, Kejaksaan dan Pengadilan. Pertanyaan saya, Sabara apa belum apa nggak ada lagi? Sabara apa udah nggak ada lagi? Oh iya, polisinya ya. Apa sudah tidak ada lagi? Kenapa harus tentara? Apa sudah sedemikian darurat? Kan kalau kita lihat di negara-negara yang menganut demokrasi ya, jadi kita kembali pada sistem aja sekarang ini. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pengerahan tentara itu berarti situasinya betul-betul darurat. Untuk perang ya? Untuk perang. Dan tentara itu digunakan untuk perang menghadapi musuh, bukan untuk menghadapi rakyat sendiri. Jadi dari dulu sebetulnya ini sudah kita suarakan. Orde Baru dulu kan begitu. Tangan kanan utamanya itu tulang punggungnya kan adalah ABRI dulu itu. Di situ ada polisi, ada TNI kan. Dan kita semua kan dulu menolak penggunaan militer dalam konteks politik seperti ini. Dan itu sudah disepakati, tapi sekarang diberlakukan, kan lucu saja menurut saya. Kita tidak takut, sudah lucu. Sekarang ini menjadi lucu kalau ini diterus-teruskan seperti ini, menganggap FPI itu adalah sebuah kelompok yang patut dihadapi dengan kekuatan militer. Aneh menurut saya. Nggak ada yang lebih dari situ, menurut kita nggak ada yang lebih dari situ. Penyikapan terakhir FPI menyangkut soal itu apa ya? Ya sudah kita ingatkan tadi, bahwa kita ingatkan TNI itu institusi negara, bukan alat politik, ya. Dia tugasnya menjaga keutuhan NKRI secara dalam konteks wilayah, dalam konteks menghadapi musuh luar. Tapi kita ingatkan supaya tidak bermain di wilayah-wilayah yang dulu pernah dilakukan dan itu tidak diinginkan oleh rakyat ini sebetulnya. Dulu saya ketika masih di LSM, saya banyak melihat dulu tuh bahkan aparat keamanan dulu itu, TNI dulu itu di perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang perkebunan sawit macam-macam itu terjadi. Dan itu kan bukan tugas pokok, dan itu kan yang direformasi sebetulnya. Berarti kita ini gagal dong reformasi 20 tahun ini kalau kembali lagi melakukan praktek-praktek yang sama. Begitu saja sebetulnya, tidak lebih tidak kurang. Kalau kita sedikit agak akademis ya, meskipun tidak maksudnya untuk memperbandingkan ya, tapi kita lihat fenomena ya. Sekali lagi, tidak untuk memperbandingkan karena sama sekali tidak layak untuk diperbandingkan. Habib Rizik dengan Nikita Mirzani. Kita melakukan coba analisis akademis sedikit. Banyak orang yang mengatakan bahwa Habib adalah perwakilan atau suara dan atau figur sebagai proses terhadap berbagai ketidakadilan kita sebagai bernegara. Itu satu hal. Yang kedua, tiba-tiba seorang Nikita Mirzani yang entah dia sadari atau tidak, kemudian melakukan pernyataan yang kemudian ditangkap oleh beberapa orang sebagai suara publik atau suara elit yang harusnya bersikap terhadap segala tindak tanduk dan sepak terjang FPI yang ternyata tidak dilakukan oleh para elit atau orang-orang yang harusnya mengambil sikap, yang kita istilahkan tadi para pejabat kita ini menggunakan kalkulator politik. Kalau mereka keluarkan berisiko ya. Bagaimana dengan masa depan politik mereka kira-kira itu. Nah, kemudian Nikita Mirzani mewakili banyak orang untuk mengeluarkan pernyataan yang kira-kira bisa dianggap kami terganggu nih. Itu bagaimana menurut Anda? Kita menganalisanya dalam fenomena sosial ya. Saya
yang saya lihat ya, pernyataan dia itu lebih karena kebodohan itu satu hal ya. Karena sudah dicek oleh salah seorang teman kita menyatakan bahwa dia nggak ngerti beda antara Habib dengan tabib, makanya dia bilang tukang obat. Apa? Antara Habib dengan tabib. Oke. Hal-hal yang begini. Oke. Itu kebodohan itu. Habib dan tabib. Makanya dia bilang tukang obat kan. Ya. Nah, soal keresahan misalnya dengan kehadiran Habib dengan tumpukan massa. Saya kira kalau soal tumpukan massa di berbagai tempat dan berbagai event yang lain juga ada tumpukan massa. Saya kira. Ya. Jadi kritik itu bukan ditujukan kepada kerumunan massa atau dampak yang ditimbulkan oleh Habib Rizik sebetulnya, tapi lebih kepada mencoba untuk mendelegitimasi Habib Riziknya menurut saya. Itu persoalannya. Kita sedikit ada kalau kita bicara soal kumpulan ya. Iya. Ini sedikit ada tim riset kita ada 4 dugaan pelanggaran. Ya, dugaan pelanggaran kesehatan pasca kepulangannya Habib. Ya. Kira-kira seperti ini. Ya, misalnya itu misalnya acara Maulid. Itu kan di seluruh Indonesia sekarang sedang ada marak tuh. Dan itu ada semua kumpulannya tuh. Dan itu ternyata kan fine aja kira-kira menurut bahasa saya. Ya. Tapi yang di Petamburan kan yang di ini. Karena memang apa? Karena memang yang disasar tuh menurut saya dan masyarakat berpendapat begitu loh. Masyarakat itu berpendapat ini bukan karena kumpulannya tetapi karena Habib Riziknya. Itu poin pertamanya. Ya. Nah kemudian yang lain-lain saya kira ya soal karantina, kewajiban karantina itu, nah ini sekarang ada menteri yang sekarang bolak-balik keluar negeri, dilakukan nggak karantina misalnya? Saya lihat enggak. Menteri loh itu, yang harusnya menjadi contoh, bolak-balik di luar negeri. Sekarang lagi di Washington, kemarin di Beijing kalau nggak salah sebelumnya. Dia pulang dari Beijing, kemudian pergi lagi ke Washington sekarang ketemu dengan World Bank dan Donald Trump sekarang. Siapa sih? Menteri Investasi siapa? LBP. Pak Luhut. Iya. Nah itu kita lihat nanti karantina nggak dia pulang dari. Iya. Jadi perlakuannya menurut saya ini bukan karena dan kepatuhan Habib Rizik itu terhadap protokol. Saya kira kan bukan kalau soal kerumunan itu ya. Ini kan menyangkut jumlah orang yang banyak, tetapi upaya-upaya dari pihak yang misalnya acara Maulid di Petamburan untuk melaksanakan protokol, misalnya cuci tangan, tempat-tempat cuci tangan, masker itu kita bagi semua. Artinya dan Habib Rizik ketika dinyatakan oleh Kasatpol PP DKI melanggar peraturan denda 50 juta dan dibayar. Artinya kan tidak ada persoalan. Ya. Kalau penegakan hukumnya adil ya. Pak Doni Monardo mengatakan bahwa acaranya FPI itu sudah menjadi klaster baru. Ada datanya, 77 orang positif yang sudah dites. Di mana? Di Petamburan 7, klaster Megamendung 20 dan laporan lainnya 50 gitu ya. Dan sudah dinyatakan oleh Doni Monardo itu sebagai klaster. Nih. Pak Doni Monardo mengatakan kalau saya boleh tanggapi ini mungkin apa betul Pak Doninya betul-betul menyatakan begitu atau ini framing media? Kadang-kadang saya juga melihat begitu. Media suka juga framing kadang-kadang. Karena begini, misalnya acara Habib Rizik yang dalam tanda petik ya dilaksanakan oleh kita FPI itu hanya Petamburan yang ada pengumpulan penumpukan massa dalam pengertian memang acara ya. Dan itu hanya 7 kan? Kalaupun mau pakai angkanya 7 di Petamburan, 7 Petamburan kan? 20 orang di Megamendung. 20 orang di Megamendung itu bukan acara. Itu Habib Rizik mau pulang ke pondok pesantrennya, orang menyambut. Tidak ada artinya untuk memang sengaja di situ. Dan
mesti dicek itu 20 Megamendung itu yang di mana orangnya yang diambil itu. Karena setahu saya dengan ini sepertinya ada upaya untuk mengklasterkan itu dengan membuat rapid test di dekatnya pesantren Habib Rizik. Ya. Nah, kemudian yang disebut 50 lainnya itu di mana? Habib Rizik nggak kemana-mana. Karena acaranya Habib itu bukan acara Habib Rizik undangan. Jadi bukan Habib Rizik yang mengadakan acara. Jadi tidak bisa itu dianggap acaranya Habib Rizik. Meskipun itu adalah internal EPI ya? Bukan, enggak. Megamendung bukan EPI ya? Megamendung itu kan pondok pesantrennya Habib Rizik. Oh, oke. Jadi yang kita undang yang setahu saya ya, karena saya hadir di dalam, yang setahu saya di dalam itu adalah memang santrinya Habib Rizik sendiri. Dia pulang ke pondok pesantrennya. Tapi dalam perjalanan menuju pondok pesantrennya masyarakat banyak menyambut. Tidak semua masuk loh. Jangan lupa itu. Menyangkut soal kerumunan ini, ada beberapa pihak yang melihat bahwa sebenarnya dalam hal ini Pemda DKI Jakarta ya, ini kan wilayah Pemda DKI, itu ambigu menghadapi Anda, khususnya pada ini. Di satu sisi Gubernur DKI Pak Anies itu datang memberikan sambutan selamat datang ketika Habib datang ya. Mungkin saya koreksi faktanya dulu ya. Jadi Pak Anies itu kunjungan pribadi menurut saya, tidak dalam sebuah acara yang dia datang gitu datang ke rumah ya. Ya artinya kan itu semacam selamat datang lah kira-kira ya, kembali dari luar negeri. Tapi di satu sisi ketika banyak kritikan mengenakan denda kepada kerumunan ini, bukan soal jumlahnya 50 juta, 100 juta, mudahlah bagi EPI kan dengan jutaan orang itu gimana itu? Ya saya kira Gubernur DKI mencoba untuk berlaku adil ya. Dalam hubungan personal dia dengan Habib Rizik, dia ingin menunjukkan dia tidak ada jarak. Hubungan antar personal, karena itu kan juga tidak dilarang pertemuan seperti kita berdua begini kan. Tapi pada sisi lain ketika ada acara yang di ruang publik yang memang dinilai oleh Pemprov DKI terjadi pelanggaran, dia harus tegakkan aturan. Saya kira itu fair saja dan itu yang kita suka sebetulnya. Itu yang kita suka. Jadi aturan tetap boleh ditegakkan, tapi hubungannya biasa-biasa saja. Bahkan bisa tetap akrab. Itu bagus menurut saya. Tidak seperti yang lain memusuhi, berkomunikasi pun nggak mau sehingga habis-habisan begitu, kayak musuh bebuyutan begitu. Itu kan nggak bagus menurut saya. Yang ini menurut saya kita suka aja. Sayangilah seseorang selayaknya. Dan hukumlah dia sewajarnya. Kira-kira begitu saja. Bro, ada analisa intelijen seperti ini. Menyangkut dengan kepulangan Habib ya, dengan begitu banyak problem yang beliau hadapi, baik selama di sana dan sebelumnya. Tapi terutama dengan kepulangannya, ada yang melakukan analisa seperti ini, analisa intelijen, bahwa ini mau tidak mau harus dipahami sebagai operasi berhubungan dengan kekuatan luar. Oh iya, saya baca. Kenapa begitu? Karena terutama Amerika ya. Hubungan keluarga kerajaan dengan Amerika kan dekat banget. Oke. Maka kemudian pemerintah Amerika melihat untuk keseimbangan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, ini Cina ini semakin mendominasi nih, termasuk di Indonesia. Kita bisa bicara banyak tentang itu. Maka kemudian harus ada kekuatan untuk mengerem itu, penyeimbang gitulah. Dan dipilihlah Habib dengan EPI-nya. Itu bagaimana menurut Anda? Kalau itu saya bantahnya satu fakta saja yang tadi saya cerita di awal. Otoritas intelijen Saudi justru meminta kalau bisa Habib Rizik jangan pulang. Apa artinya? Ya artinya yang saya mau katakan ya, walaupun dia memberikan izin pulang ya. Yang ingin saya mau katakan, kalau analisa tadi betul, tentu saja Habib Rizik disuruh cepat-cepat pulang, bukan diminta untuk tidak pulang. Iya kan? Kalau memang itu analisa itu betul, jadi saya kira ini analisa cocok logis saja menurut saya, menghubung-hubungkan. Karena orang ini semua butuh apa ya? Butuh sesuatu yang baru untuk mengimbangi dominasi kebangkitan Republik Rakyat Cina ini menurut saya. Orang sudah melihatnya itu nggak ada musuh lagi, sehingga seolah-olah Amerika lah, terlalu jauh menurut saya. Nggak ada, saya kira Habib Rizik tidak punya hubungan dan kita juga tidak merasa
seperti itu ya karena dalam konteks sejarah panjang kita juga mengkritik Amerika yang terlalu mendominasi Amerika sebelum Indonesia didominasi oleh Republik Rakyat Cina. Karena Amerika sama Republik Rakyat Cina sebetulnya sama saja. Wataknya sama-sama invasionis ya. Invasionis begitu, invasi, suka menginvasi, suka mendominasi ya, karena mereka merasa punya power, begitu saja. Nah kita ya begitulah analisa orang, sah-sah saja lah, tapi tidak betul menurut saya. Bro, pertanyaan terakhir. Apa betul FPI akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden? Kita belum ada resmi pernyataan demikian, dan saya kira pemilu masih jauh bro, 2024 tinggal berapa tahun? 4 tahun bro. Selama bro, biarin aja bro itu bro, biarkan mengalir alami saja itu bro. Tapi namanya sudah ada di kantong FPI ya? Kita itu kan kembali kepada prinsip ya, bahwa kita memiliki agenda supaya negara ini tidak hancur-hancuran, tidak dikelola dengan cara membiarkan kemaksiatan, kemungkaran bersanding dengan kebaikan ya. Nah, karena itu kita akan tentu saja memilih orang yang cocok untuk bisa supaya itu menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Orangnya siapa? Nah, itu yang bisa siapa saja, termasuk Anies Baswedan pun tidak termasuk Bro Faisal, Akbar Faisal juga kalau bisa melaksanakan itu ya kita dukung, gak ada masalah. Kira-kira begitu. Panjang penjelasannya bro, tapi saya harus menerimanya. Bro, thank you ya. Sama-sama bro. Anda sudah memberikan penjelasan, dan saya rasa memang publik juga perlu tahu dari sudut pandang FPI. Baik. Sekali lagi terima kasih bro. Sama-sama bro. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan yang luar biasa ini. Tanpa terasa waktu sudah melewati dari yang seharusnya. Saya pun tidak sadar tadi. Tapi apapun namanya, sekali lagi saya katakan tadi bahwa publik juga pengen tahu dari latar belakang FPI supaya berimbang. Dan forum saya Akbar Faisal Unsensor itu adalah penyeimbang informasi. Di sini tidak ada orang yang perlu disudutkan, dan memang tidak perlu harus ada yang disudutkan. Harus equal, harus berimbang. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.